Dia sedang menghadiri acara pameran properti di kota Seoul, memilih-milih kira-kira apartemen mana yang cocok bila dijadikan rumah tinggal. Sangung ternyata tidak datang sendirian, pacarnya bernama Minsuk juga ada di sana. Minsuk melihat-lihat apartemen sebelahnya yang ada balkon dan juga kandang embeknya. Mereka sudah berpacaran selama 9 tahun dan selama itu pula mereka belum pernah ada yang menggerebek. Namun, masalahnya sekarang uang mereka belumlah cukup meski hanya untuk membayar uang muka saja. Jadinya, mereka pulang dengan perasaan kecewa, meninggalkan brosur undian yang hadiahnya cuma galon air dan ulekan. 나는 당첨운이 없다. 동네 슈퍼마켓 사은 행사에서 Di rumah kontrakan, Minsuk tengah menghitung tabungan dirinya dan juga Sangung, sehingga ketahuanlah kalau mereka kekurangan uang 30 juta won. Minsuk ini adalah seorang akuntan yang bekerja di UMKM, jadi kalau masalah ngatur keuangan mah dia memang jagonya, termasuk ngatur Sangung agar tidak boros. 둘 중에 하나는 철이 들어야 될 거 아니야. 너 우리 결혼을 하자. Dulu, waktu masih PDKT, Minsuk sempat tidak ingin meneruskan hubungan dengan Sangung karena Sangung dinilainya terlalu boros. Belum pacaran aja, Sangung suka membelikan baju baru buat Minsuk. Tapi karena Minsuk juga cinta, dia bersedia pacaran asalkan Sangung mau berubah. 사귀자고. 알았어. Sangung terlihat kesal saat mendapat pesan dari ayahnya yang menyuruhnya pulang kampung terlebih dahulu. Tiba di rumah dia disambut oleh sang ibu yang juga habis pulang ngarambet dari kebun belakang. Inilah ayah Sanguk namanya Gandugi. Sanguk gak begitu suka pada ayahnya karena dulu sewaktu Korea mengalami krisis moneter dan keluarga mereka hidup susah, ayahnya malah sering gak ada di rumah dan sering terciduk pinjam uang ke rentenir. Beda dengan ibunya yang setiap hari banting tulang demi mendapatkan sesuap nasi. Sangung kecil semakin membenci sang ayah saat celengan babinya mau diembat juga, padahal Sangung sudah susah payah mengumpulkan uangnya. Sekarang, Sangung meminta ayahnya agar segera memberitahu apa tujuan si ayah memanggilnya. Pertama-tama, si ayah meminta uang sebanyak 10.000 won, kemudian memegang tangan Sangung. Lalu setelah itu, 집안 대대로 전해지는 거야. ya, ini adalah proses pentransferan kekuatan dari Gandugi kepada Sangung setelah sebelumnya kekuatan super itu dimanfaatkan oleh kakek Sangung di zaman perang dulu untuk melawan para penjajah. Belum juga mau nanyain apa yang terjadi dengan dirinya, Sangung keburu ditembak dengan pistol sekrup oleh ayahnya. 일어나라. Setelah siluman, ayahnya memberitahu kalau kekuatan ini berasal dari leluhur mereka dan diwariskan secara turun-menurun dengan ijab kabul yang seadanya. Namun masalahnya, kekuatan ini akan muncul jika Sangung memiliki uang cash di dalam sakunya. Makin banyak uang yang dipakai, makin besar pula kekuatan yang akan didapat. Makanya pas Sangung melihat isi dompetnya, duit cashnya udah habis karena habis dipakai tadi. Gandugi mengingatkan agar Sangung merahasiakan kekuatannya ini dan harus dipakai untuk menolong orang tanpa menggunakan uang orang lain. Tentu saja Sangung tidak mau, ingin ayahnya mengambil kembali kekuatannya karena dia tak mau uangnya habis dipakai hal semacam itu. Bisa-bisa dia diputusin sama pacarnya. Ayahnya sama sekali tak peduli, dia hanya memberikan nomor seseorang yang bisa Sangung gunakan di situasi terjepit. 힘을 쓰면 이렇게 깨평처럼 잔돈이 떨어져. 한 푼이라도 아껴 써야 될 거다. Pulang ke kota, Sangung ngobrol soal kekuatannya itu kepada Minsuk. Minsuk awalnya tidak percaya
Dan untuk membuktikannya, Sangung meminta uang 10.000 won untuk menunjukkannya. 잘 봐. 또 이상한 걸로. Minsuk tetap gak langsung percaya, menganggap Sangung lagi bermain sulap. Sangung kembali meminta uang 10.000 won untuk menunjukkan kekuatannya lagi. Sebagai ahli akuntansi, Minsuk mulai menerka-nerka apa yang bisa dimanfaatkan dari kekuatan pacarnya, mulai membanding-bandingkan antara menyewa tukang kuli panggul atau mempekerjakan pacarnya bila membangun rumah. Sampai pada akhirnya Minsuk melarang Sangung menggunakan kekuatan supernya karena dinilai terlalu boros. Membuat Sangung bingung, tapi ini adalah warisan keluarga meskipun dianggapnya adalah warisan kemiskinan sebab selalu mengeluarkan uang. Besoknya saat akan berangkat ke kantor, Sangung melihat seorang nenek-nenek membawa barang bawaan menaiki tangga. Niatnya sih mau nolong, tapi karena teringat omongan Minsuk kalau dia gak boleh mengeluarkan banyak tenaga, Sangung pun akhirnya gak jadi. Begitupun di tempat kerja, Sangung tak mau menahan pintu dan juga membiarkan seorang wanita mengangkat galon sendirian karena dia gak boleh mengeluarkan tenaga berlebihan. Di depan komputer, Sangung terlihat santai sambil melihat tangannya yang mulai muncul bintik-bintik merah. Tak berapa lama, dia dipanggil atasan memperlihatkan surat pengaduan dari rekan-rekannya. Mulai dari tak menolong nenek-nenek ketika di tangga, gak menahan pintu, hingga yang terakhir gak mau membantu membawakan galon air. Sangung beralasan bahwa dia sedang gak enak badan. Di kontrakan, Minsuk masih membahas soal uang muka apartemen yang masih kurang 30 juta won lagi. Sangung berencana akan bermain saham seperti rekan-rekannya, tapi Minsuk tak menyetujuinya. Menurutnya, peluang bermain saham seperti kripto hanya 10% saja dari 100%. Banyak orang-orang melakukan bunuh diri di Sungai Han akibat gagal bermain saham seperti itu. Jadi daripada usaha yang gak jelas, lebih baik Minsuk akan menjual barang-barang yang dianggap sudah kurang manfaatnya. Seperti penyaring udara, sofa, lampu hias, meja, dan yang lainnya, syukur-syukur bisa laku 1 juta. Laku sih, tapi semua barang yang dijual adalah barang-barang Sangung. 팔면 한 100만 원 정도 되겠다. Sebelum pergi COD-an, seperti biasa Minsuk mengingatkan agar berhati-hati dalam membawa uang, jangan terlalu banyak ngeluarin tenaga. Setelah menjual semuanya, Sangung membelikan sebagian uangnya buat beli PS, tentu saja atas persetujuan Minsuk. 본체 있고 Hanya saja setelah transaksi selesai, si penjual PS tersebut malah kena palak. Sangung sebenarnya ingin menolong, tapi karena uangnya sudah pas dan dia tak mau dimarahi sang pacar, Sangung akhirnya terpaksa pergi. 3대 1이다. 착하게 살았을 거다. Pulang ke kontrakan, Sangung memberikan sisa uangnya kepada Minsuk, lalu masuk ke dalam toilet, merenungi sikapnya yang tadi gak mau nolong. 이거 웃기다. 상우아 들어봐. Besoknya, Sangung bertemu dengan ibunya di sebuah kafe seblak. Ibunya langsung khawatir melihat banyak bintik merah di tubuh anaknya seperti suaminya waktu itu. Sangung menjawab tidak apa-apa, ini hanyalah sebuah cenang biasa. Tujuan ibunya meminta bertemu adalah ingin memberikan uang sebanyak 30 juta won agar Sangung dapat membayar uang DP apartemen seperti yang diinginkannya. Ibunya mengaku kalau uang itu hasil dari arisan dan sebagian uang arisan itu akan ibunya pakai untuk berlibur ke Spanyol bersama ayahnya. Sangung tentu sangat senang membawa uang itu dengan sangat hati-hati. Sangung bahkan sempat menelepon Minsuk, namun belum juga ngomong.
Melihat bisnya mau tiguling, Sangung benar-benar dilema. Di satu sisi ayahnya menyuruhnya untuk membantu orang, tapi di sisi lain dia teringat dengan Minsuk yang ingin cepat-cepat punya rumah sendiri. Sangung akhirnya memutuskan untuk menghabiskan uangnya demi menolong orang. Sangung akhirnya ngerti kenapa ayahnya selalu gak punya uang, tapi dia juga merasa bersalah kepada ibunya karena uang arisan yang dikumpulkan harus raib begitu saja. Anehnya, bintik-bintik merah di tangan dan lehernya tiba-tiba menghilang setelah Sangung mengeluarkan kekuatannya. 망했다. Malam harinya, terlihat seorang wanita dikejar-kejar oleh beberapa orang pria. Tiba di tempat sepi, wanita bernama Huajin ini mengeluarkan kekuatannya berupa kobaran api di tangannya. Setelah menyaksikan kekuatan yang dimiliki Huajin, seorang wanita kaya raya bernama Joanna turun dari mobil, menanyakan di manakah sebenarnya teman-teman Huajin yang lain. Huajin langsung mengeluarkan kekuatannya tanpa disadari kalau Joanna sudah mempersiapkan hujan buatan untuk meredam kekuatan Huajin. Huajin kemudian dibawa ke ruang laboratorium entah mau diapakan. Beberapa hari setelahnya, seorang gadis memasang info orang hilang di minimarket, di mana yang dicarinya adalah Huajin. Perkenalkan, gadis yang suka makan banyak roti ini namanya Enmi, sedangkan yang laki-laki namanya Hoin, seorang pengacara. Hoin yang hobi banget minum alkohol ini menyarankan Enmi agar bisa menjaga emosi dan menurunkan berat badannya. Enmi memperlihatkan sebuah rekaman video saat Sangung menarik bis untuk menyelamatkan penumpang. Melihat koin berjatuhan di dalam saku celana orang tersebut, Hoin sepertinya tahu siapa orang yang memiliki kekuatan seperti ini, mengajak Enmi segera bertindak karena pasti banyak orang yang mengincar kekuatan orang itu. Enmi awalnya menolak. Tanpa Huajin, mereka berdua pasti akan kewalahan jika bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan super. Tapi Hoin meyakinkan orang yang ada di video itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan manusia super lainnya. Sementara itu, Sangung malah ditahan di kantor polisi setelah melakukan penyelamatan. Para napi lain yang penasaran dengan kekuatan Sangung mencoba mengujinya. Sangung tentu ketakutan berhubung dia tidak membawa uang cash. Seketika dia teringat dengan nomor telepon pemberian ayahnya, segera menelepon yang terhubung ke sebuah kantor peminjaman uang. Sangung menyebut nama ayahnya dan wanita itu langsung mengenalinya. Alhasil, Sangung akhirnya dibebaskan tanpa menunggu banyak waktu. Namun setelah mau keluar, selain dihadang oleh para wartawan yang sudah menunggunya, Sangung dibuat kaget dengan kedatangan sekelompok orang-orang yang tiba-tiba memberi hormat kepadanya. Sangung lalu diarahkan menuju sebuah mobil di mana di dalamnya sudah menunggu seorang wanita paruh baya bernama Jongja. Wanita inilah yang tadi dihubungi Sangung, pemilik perusahaan kredit Jongja atau bisa dibilang raja rentenir di kota Seoul. Selain memuji aksi Sangung yang kini viral di berbagai media, Jongja mengaku sangat kenal dengan Gandugi, ayah Sangung. Selain pernah menjalin asmara, Gandugi merupakan kreditur setiap perusahaannya, bahkan utangnya mencapai 3 miliar won. Mendengar hal itu, Sangung langsung ingin kabur, tapi di tempat berbeda, Joanna mendapat info dari anak buahnya tentang seorang manusia super yang menyelamatkan penumpang dari kecelakaan.
Joanna yakin kalau ayahnya pasti akan menyukai orang tersebut. Joanna masuk ke ruang lab, melihat kondisi Huajin yang katanya sudah menjadi manusia biasa setelah kekuatannya diekstrak oleh seorang ilmuwan bernama Isuyon. Isuyon menyarankan Joanna agar jangan dulu membawa hasil ekstraksi sebelum hasilnya benar-benar klinis. Tapi 아직 안 끝났네. dasar wong edan. Joanna menyatakan ketertarikannya kepada Sangung, tapi sebelum ke Sangung, dia akan menguji coba hasil ekstraknya tadi kepada anak buahnya. 어차피 임상시험해야 한다며? Sangung sendiri kini berada di kediaman Jongja. Jongja langsung melemparkan uang sembari menyuruh anak buahnya untuk menghajar Sangung. Jongja sengaja melakukan itu untuk mengetes apa benar kekuatan Gandugi sudah diwariskan. 했다. 아빠는 어쩌자고. Untungnya Sangung bisa meraih uang yang diberikan Jongja, sehingga dengan ajaibnya dia mampu bangkit kembali dan melakukan perlawanan. 두 가지 사실을 깨달았다. Masalahnya, karena uangnya habis, Sangung jadi lemah kembali. 평생 힘들고 피곤했었다. 다 나가. Jongja menanyai Sangung yang udah terkapar di mana sekarang ayahnya berada. Sangung menjawab sedang berlibur bersama ibunya di Spanyol. Jongja langsung cemburu akan menaikkan utang Gandugi menjadi 3 miliar lebih 5 juta. Sangung diwajibkan membayar seluruh utang ayahnya kecuali Sangung mau menjadi menantunya. Jongja menjanjikan Sangung tak akan kekurangan uang dan bisa menggunakan kekuatannya bila menjadi menantunya. Hanya saja itu tak mungkin terjadi setelah anak buah Jongja memberitahu bahwa Sangung sudah punya pacar. Tak sengaja Sangung memegang uang hasil selembaran yang dilempar Jongja sebelumnya dan mulai menengok ke arah jendela akan memanfaatkan uang tersebut agar bisa kabur dari lantai 3. Dan 5만 원. Jongja menyuruh anak buahnya agar berhenti mengejar. Suatu saat Sangung akan kembali meminta bantuannya karena dia pasti akan diburu oleh organisasi Mondane Panggwar yang dipimpin Jo Won-du. Pulang ke kontrakan, Sangung dibuat terkejut melihat Min-suk masih belum tidur, apalagi dia memperlihatkan sebuah video viral tentang Sangung yang menyelamatkan banyak orang. Pastinya itu memerlukan uang banyak untuk melakukannya. Dengan terbata-bata, Sangung menjawab bahwa uang itu pemberian ibunya sebanyak 30 juta won. Tentu saja Min-suk kecewa, padahal mereka sangat membutuhkan uang tersebut buat DP rumah. Kebetulan teman Min-suk besok ada yang mau nikah di Hotel Cheongdam. Min-suk akan pergi ke sana sendirian dan gak mau ditemani oleh Sangung. 초능력 쓸데없다며! 민수가. 수가. 아니 잠깐만. 수가. 아이 진짜. Di saat Sangung terus-terusan menelepon Min-suk, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di rumah kontrakannya. Tak berapa lama, orang-orang mencurigakan muncul. Sangung jadi teringat dengan perkataan Jongja bahwa ada pihak yang akan terus memburunya di luaran sana. Sangung pun langsung kabur ke rumah orang tuanya yang belum pulang dari liburannya ke Spanyol, sembari memikirkan siapa sebenarnya orang-orang yang dimaksud Jongja itu. Di tempat tersebut, Sangung juga melihat foto-foto masa kecilnya dan tak sengaja menemukan sebuah surat dari ayahnya. Besoknya, Min-suk sudah berada di gedung Cheongdam menghadiri acara pernikahan temannya, tak sadar dengan Joanna yang ada di sana juga menunggu kedatangan Sangung. Joanna berkata yang lain boleh mati, tapi tidak dengan Sangung.
Sangung sendiri tak sengaja melihat berita kebakaran yang terjadi di gedung Cheongdam. Dia ingat kalau gedung itu adalah tempat yang dipakai acara resepsi pernikahan oleh teman Min-suk. Sangung mencoba menelpon tapi gak diangkat. Akhirnya dia pergi keluar sambil mengingat kata-kata yang ditulis sang ayah di dalam suratnya. Bahwa Sangung akan banyak mengalami kejadian seperti ini di dalam hidupnya. Si ayah berharap Sangung tetap semangat menolong orang meski gak punya uang. Kali ini Sangung rela mencairkan tabungannya karena yang harus ditolong adalah pacarnya sendiri. 그냥 보면 너나 엄마가 있을 수도 있다고 생각. Uang kembalian receh terlihat berjatuhan di jalan, tanda kalau Sangung sudah menggunakan kekuatannya. Di dalam gedung, situasi semakin mengkhawatirkan, di mana pilar-pilar bangunan mulai runtuh dan mengarah pada Min-suk. Untungnya, Sangung datang tepat waktu menyelamatkannya. Min-suk sempat menangis karena terharu. Hanya saja dalam situasi darurat pun, Min-suk masih sempat-sempatnya nanyain uang apa yang dipakai. Maklumlah cewek. 정약동. Sangung sengaja memberi jalan kepada orang-orang agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Di momen itu juga Sangung memberikan surat nikah dari Lebe, dan suatu saat jika mereka punya rumah, Sangung akan mengatasnamakan Min-suk sebagai pemiliknya. Membuat Min-suk senang lalu memeluk Sangung. Namun tiba-tiba seseorang datang mengagetkan mereka. Pria itu bernama Chengdo, anak buah Joanna yang memiliki kekuatan hasil ekstrak dari Huajin. Tahu kalau orang ini adalah orang yang membakar rumahnya, Sangung menyuruh Min-suk agar mundur dan dia akan menggunakan sisa uangnya untuk melawan Chengdo. Min-suk menyangka kalau Sangung telah tewas. Makanya dia melempar Chengdo dengan batu untuk melampiaskannya. Chengdo yang tak terima langsung berbalik, membuat Min-suk ketakutan. Tapi 즐겁잖아 이 싸가지 없는 새끼야! Sangung memanfaatkan uang angpau pernikahan untuk mengeluarkan kekuatannya. Masalahnya, uang itu juga habis, makanya Sangung langsung roboh hampir tak sadarkan diri. Untungnya, tak lama kemudian, itu adalah pengacara Ho-in dan Eunmi yang datang sengaja untuk menyelamatkan Sangung. Karena rupanya, Ho-in juga kenal dengan Gandugi ayahnya. Ho-in juga memberikan segepok uang, membuat Sangung bingung siapakah sebenarnya mereka ini. Eunmi menjawab kalau mereka adalah asosiasi para manusia super. Ho-in adalah salah satu manusia super, kekuatannya akan muncul jika meminum alkohol. Siluman dari pingsannya, Sangung sudah berada di kediaman Ho-in. Ho-in memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dan memiliki kekuatan super seperti Sangung. Min-suk juga ada di sana, berhubung rumah kontrakan mereka habis terbakar. Ho-in memperkenalkan Eunmi sebagai manusia super juga. Kemampuannya adalah dapat bertelekinesis asalkan banyak memakan kalori. Itulah alasan kenapa Eunmi selalu banyak makan roti. Intinya, Ho-in memberitahu bahwa Sangung bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan super, makanya dia mendirikan sebuah asosiasi manusia super Korea yang diketuai oleh Ho-in sendiri. Sangung mengaku tak mau bergabung dengan asosiasi ini, dia akan pulang dan tetap bersembunyi di dalam rumah.
Ho-in mengingatkan Sangung bahwa rumahnya sudah habis terbakar, mengajaknya untuk melihat informasi di ruangan rahasia. 위해서 싸우는 단체야. Di sana, Ho-in menjelaskan tentang sebuah kelompok yang selalu memburu para manusia super. Mereka hanyalah manusia biasa, tapi punya segalanya kecuali kekuatan dan moral. Uang, politisi, dunia hukum, media, dan polisi ada di belakang mereka. Pimpinannya bernama Jo Won-du, pemilik perusahaan Bumha, dan Joanna adalah pewaris perusahaannya. Masalahnya sekarang, viralnya Sangung dalam video kemarin menjadikan Sangung sebagai target mereka selanjutnya. Inilah Jo Won-du, mantan pimpinan taksi driver yang kini menjadi orang kejam, tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Tak berapa lama, anaknya menelpon, memberitahu kalau dia gagal menangkap Sangung gara-gara Ho-in yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama menghilang. Sangung tak percaya kenapa orang-orang itu bisa mengenali dirinya. Dan kalaupun dirinya diincar, Sangung mungkin tinggal sembunyi aja. Ho-in menyarankan agar Sangung menjalani aktivitas seperti biasanya, sembunyi tak ada gunanya sama sekali karena bagi mereka mencari seseorang itu sangatlah mudah. Ho-in menegaskan hanya Sangunglah yang dapat mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya. Berharap Sangung mau bergabung dengan dirinya. Tapi Sangung tetap menolak dan dia memilih pergi bersama pacarnya. Sebelum pergi, Ho-in bertanya kenapa Sangung menolong kecelakaan bis dan juga orang-orang yang ada di hotel. Kalau Sangung mau sembunyi, kenapa dia mau melakukan hal seperti itu? Artinya, pada dasarnya Sangung adalah orang baik, kenapa tidak tuntaskan aja sekalian niat baiknya? Sementara itu, di hotel yang kemarin terbakar, didatangi oleh seorang komandan polisi bernama Huang Seong-song. Anak buahnya memberitahu kalau ledakan di gedung tersebut dicurigai berasal dari sebuah gas yang bocor. Huang menemukan sebuah koin recehan, kembalian dari uang Sangung waktu itu, serta rekaman video saat Sangung berada di dalam. 찾아다 물어보자고! Di tempat lain, Sangung diajak bekerja di sebuah pabrik, melatih fisik agar Sangung tidak banyak mengandalkan uang dalam mengeluarkan tenaganya. 자, 오늘 첫날이니. Tak hanya itu, dia juga dilatih bela diri oleh Ho-in agar kecepatan bertarungnya lebih meningkat. Tak mau diremehkan, Sangung mengorbankan uangnya demi bisa memukul Ho-in. Tapi tetap saja Sangung kalah dan dia menyesal telah menghabiskan uangnya hanya untuk latihan seperti ini. Ho-in mengingatkan tujuan melatih Sangung seperti ini agar Sangung tak terlalu mengandalkan uang. Menggunakan uang hanya untuk situasi terdesak saja. Terus-terusan latihan membuat Sangung jadi terbiasa dan tanpa sadar gerakannya jadi semakin gesit. Beres latihan, Ho-in menunjukkan lokasi tempat organisasi Mundane Panggwar yang sekilas mirip sebuah peternakan, padahal aslinya adalah tempat penyiksaan bagi para manusia super. Mereka harus mengambil data-data orang itu, kemudian menyelamatkannya. Tak berapa lama, Anmi datang memberi sebuah bingkisan, isinya adalah celana dalam. Tujuannya agar uang receh yang ditumpahkan Sangung tidak berceceran di sembarang tempat. Tak hanya itu, Anmi juga membelikan penutup wajah agar wajah Sangung tidak mudah dikenali seperti sebelumnya. Tanpa menunggu waktu lama, Sangung menggunakan dua hadiah itu buat menyelamatkan seorang wanita yang lagi dipalak oleh para berandalan ini. Sangung memasukkan uangnya ke dalam selempak dan siap menghajar para berandalan geblek ini.
tanpa sadar kalau sedari tadi Jongja memperhatikannya dari dalam mobil. Tak cukup sampai di situ, Sangung juga mengantarkan PS5 kepada penjual PS yang sempat tidak ditolongnya waktu itu. Pulang ke kontrakan yang baru, Sangung terlihat pede dengan bentuk tubuhnya sekarang. Dia merasa lebih atletis dibanding Ipan Gunawan. Tak berapa lama, Minsuk datang memberitahu kalau mereka terpilih sebagai pemenang undian rumah impian. Status mereka juga kini sudah berubah menjadi suami istri yang sah setelah Minsuk mendaftarkannya ke balai desa terdekat. Tak hanya itu, Minsuk juga memberitahu kalau dirinya sekarang akan bekerja di sebuah perusahaan baru dengan gaji yang cukup besar. Jadi mulai sekarang, mereka harus lebih berhemat lagi biar bisa membantu orang tua Minsuk mencicil rumah. Terlepas dari semua itu, Minsuk penasaran apakah kekuatan Super Sangung bisa juga dipakai dalam dunia perentoyan, dan dia ingin merasakannya malam ini. Di pihak lain, Joanna kembali mendatangi laboratorium melihat kondisi Chengdo setelah dikalahkan Sangung waktu di Hotel Cheongdam. Joanna memaksa Isuyon agar memasukkan lagi hasil ekstraksi Huajin ke dalam tubuh Chengdo, dan dia ingin Chengdo kembali bangkit dengan kekuatan supernya. Sementara itu, Ho-in dan Enmi mengajak Sangung ke sebuah tempat sambil membawa barang bawaan yang lumayan berat. Mereka lalu tiba di sebuah rumah. Konon katanya pemilik rumah ini adalah manusia super paling tua di Korea dan dia memiliki kemampuan dalam hal penerawangan. Ho-in sengaja membawa Sangung ke tempat ini untuk mengetahui kesiapan Sangung dalam memanfaatkan kekuatannya. Inilah manusia super paling tua, kita panggil aja Kakek Du. Dia bersiap akan meramal Sangung dengan kekuatannya. Sangung terlihat bingung karena yang diucapkan Kakek Du adalah bahasa kiasan. Alhasil Sangung keluar tanpa mendapatkan petunjuk apapun. Sebelum pergi, Kakek Du memanggil Enmi dengan mata yang menyeramkan. Lalu setelah itu, belasan mobil terlihat mendatangi pemukiman itu. Puluhan orang menyamar jadi pekerja konstruksi untuk menangkap Ho-in CS. Ho-in menyuruh Enmi membawa Kakek Du ke tempat aman, kemudian memberi uang kepada Sangung agar melarikan diri karena Sangung gak boleh tertangkap. 그러면 옹벽 있어. 그 돈이면 뛰어넘을 수 있어. Tak tega melihat Ho-in berjuang sendirian, Sangung terpaksa menelepon Jongja minta dipinjamin uang, dan sebagai imbalannya, Sangung akan melakukan apa saja yang diinginkan Jongja. 뭐가 됐든 할게요. 우리 사위될 사람이 전화가 와서 이름이 김빈수. Ya, Minsuk rupanya ada di sana juga, dan tempat kerja baru yang dimaksud Minsuk kemarin ternyata perusahaan rentenir Jongja. Balik ke tempat pertempuran, meskipun sudah berusaha kabur, mereka bertiga masih saja terpojok. Tak lama kemudian Joanna turun dari mobil. Kakek Du yang melihatnya langsung gatal ingin meramal. 헬게 치고 다니면 오히려 안전할 줄 알았어? Dalam ramalannya, Joanna akan diusir dari rumah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Joanna yang ketakutan langsung mengambil pistolnya, tapi Sangung datang tepat waktu dengan tumpukan uang di setiap sakunya. 최고금리 대출이다. 경조사부터
Dari atas, mobil terlihat dilempar dari kejauhan dan pelakunya adalah si Chengdo muncul dengan kekuatan yang lebih besar. 너 이제 돈 없지? 거지 새끼야. Sangung memancing Chengdo agar turun ke kolam, meneruskan pergelutan di sana. Untungnya, Sangung melihat banyak uang receh kembalian dirinya di dalam air, sehingga Sangung lalu menghampiri Joanna dan Joanna tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Joanna justru terang-terangan mengatakan kalau dia tidak menyukai ekspresi yang diperlihatkan Sangung. Udah miskin, belagu lagi. Joanna mendapat telepon dari sang ayah dan langsung memberikan telepon itu kepada Sangung. Jo Won-du memperkenalkan dirinya sebagai pimpinan perusahaan Bumha sekaligus ketua organisasi Mondane Panggwar. Jo Won-du mengingatkan kalau uang adalah sumber kekuatan di dunia. Berhubung Sangung adalah orang miskin yang setiap hari makannya asin tulang dan angin kacang, Jo Won-du menyarankan agar Sangung menjual kekuatannya kepada dirinya. Won-du akan membayar berapapun yang diinginkan Sangung. Sangung gak perlu menjawabnya sekarang, Jo Won-du akan memberikan waktu, anggap saja ini sebagai gencatan senjata. Semenjak kejadian itu, belum ada lagi kejadian yang mengancam Sangung dan dia bebas berkeliaran di luaran sana. Min-suk kemudian menelpon, menanyakan kabar apa Sangung baik-baik saja. Sangung menjawab baik dan sekarang dia lagi dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya. Min-suk mengaku agak aneh dengan perusahaannya sekarang, gak ada surat serah terima, gak ada sistem, surat jalan, dan sebagainya. Tapi itu gak masalah, yang penting bayarannya gede. Sangung belum tahu kalau istrinya bekerja di tempat Jongja. Di tempat lain, rombongan polisi memeriksa lokasi kejadian yang disinyalir menjadi lokasi kericuhan antar warga. Lagi-lagi ketua tim polisi Huang menemukan koin receh seperti yang sudah sering dia temukan di TKP sebelumnya. Anak buah Huang menemukan sebuah surat utang piutang atas nama Kang Sang. Belum tahu kelanjutan namanya karena kertasnya sobek sebelah. Salah satu polisi wanita baru ingat kalau suami Min-suk, wanita yang terjebak di gedung Cheongdam waktu itu namanya Kang Sangung. Apa mungkin Sangung juga terlibat dalam kasus kerusuhan yang terjadi di tempat ini? Sangung sendiri kini sedang berada di rumah orang tuanya, memberitahu kalau sekarang dia sudah menikah. Sangung tinggal mengatur tanggal kapan kedua keluarga akan bertemu untuk saling mengenal. Mendengar hal itu, ibunya merasa senang, mengira anaknya akan menjadi bujang lapuk seumur hidupnya. Saking senangnya, sang ibu jadi lupa kalau dia sedang memasak balado entok di dapur. Momen itu dimanfaatkan Sangung untuk mengajak ayahnya bicara, membahas soal kekuatan super yang dia miliki ternyata bisa diperjualbelikan. Si ayah sepertinya tidak mengetahui soal itu, hanya saja dia mengingatkan siapapun orang yang membelinya pasti punya niatan jahat. Jadi kalau bisa, jangan pernah Sangung berurusan dengan mereka karena mereka gak bisa dipercaya. Sangung terlihat kebingungan sebab satu-satunya orang di dunia ini yang tidak dia percaya justru adalah ayahnya sendiri. Di tempat kerja, Sangung terus kepikiran tentang kekuatan super yang bisa diperjualbelikan. Ingin menanyakan kepada Ho-in, pastinya dia akan dimarahi. Mau bertanya kepada Jongja, ujung-ujungnya pasti malah ditagih utang. Dan satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara adalah Enmi. Alhasil, malamnya Sangung mendatangi toko tempat Enmi bekerja sambil membawakan makanan.
Sangung langsung ke inti pertanyaan, apakah benar kekuatan super itu bisa diperjualbelikan? Enmi langsung kaget mendengarnya, dari mana Sangung tahu soal itu. Sangung menjawab dari Mondane Panggwar. Seketika, Enmi teringat dengan kata-kata Huajin bahwa hanya tinggal merekalah yang masih memiliki kekuatan, sedangkan manusia super lain kebanyakan sudah menjual kekuatannya karena faktor ekonomi. Dan Hoin mungkin sudah mengetahuinya. Untuk mencari tahu lebih dalam lagi, Enmi mengajak Sangung ke tempat Hoin karena dia juga sebenarnya penasaran kenapa kekuatan Huajin bisa dipakai oleh orang lain. Dari laci-laci berangkas itu, mereka melihat banyak catatan rahasia tentang isu-isu kekuatan super yang diperjualbelikan. Dalam salah satu buku tersebut, terdapat juga catatan tentang Sangung yang mendapatkan kekuatan hasil warisan dari ayahnya. Kekuatan Sangung terlihat nilainya lebih tinggi dari yang lain, makanya tidak boleh jatuh ke pihak Mondane Panggwar. Selain kekuatan Sangung, kekuatan Huajin juga lumayan tinggi nilainya. Menurut catatan di buku, Huajin telah menjual kekuatannya sebesar 80 juta won. Enmi terlihat kecewa kenapa Hoin tidak pernah memberitahukan soal ini kepadanya. Hoin sendiri kini sedang termenung di pinggir jalan setelah penyakit hepatomanya semakin parah. Dokter menyarankan agar Hoin mengurangi minum-minuman beralkohol demi kelangsungan hidupnya. Tapi apa mau dikata, kekuatan Hoin akan muncul jika Hoin menenggak minuman. Di pihak lain, Jo Won-do menyampaikan kekecewaannya kepada Joanna yang masih belum bisa menangkap Sangung. Padahal Joanna tinggal melakukan transaksi saja, tapi hal seperti itu juga tidak bisa dia lakukan. Jo Won-do rencananya akan memanggil si Amerika datang kemari karena Joanna tak bisa diandalkan. Dan sebagai hukumannya, Joanna tak boleh menikmati hidangan rumah. Kembali ke Sangung, setelah berpikir, menimbang dan seterusnya, Sangung memutuskan akan menjual kekuatan supernya kepada Jo Won-do sebesar 4 miliar. Tanpa banyak tawar-menawar, Jo Won-do menyetujuinya dan dia akan memberitahukan kapan transaksi itu dilakukan. 그래, 더 부를 걸. Sangung sangat senang sekali karena dengan uang sebanyak itu, selain dapat melunasi utang ayahnya, uang itu juga akan bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan Minsuk. Sangung pun langsung mengajak Minsuk jalan-jalan, memberikan es kolonong yang selama ini diinginkan Minsuk. Tak cukup sampai di situ, Sangung juga sengaja mengajak Minsuk terbang menggunakan kekuatannya. Kemudian memberikan cincin lamaran meskipun terlambat. Minsuk tentu saja sangat senang, hanya saja dia penasaran apa yang membuat Sangung seperti ini. Sangung menjawab bahwa sebentar lagi kemiskinannya akan segera berakhir dan nanti kalau waktunya tiba Sangung akan memberitahunya. Besoknya Sangung datang ke kantor dengan perasaan gembira. Dia sengaja menahan pintu agar orang-orang bisa masuk tanpa membuka pintu. Dia juga membantu wanita yang kesulitan mengangkat galon air. Dan pastinya hal itu membuat atasannya senang karena Sangung telah kembali menjadi manusia soleh. Sebagai PNS yang bekerja di pelayanan publik, Sangung sudah terbiasa ngurus dokumen pengimigrasian, termasuk ngurus orang ini namanya Jonathan. Dia berasal dari Amerika, tapi anehnya dia mengenal Sangung sebagai pahlawan tanpa nama. 저도 남몰래 세상을 바꾸는 일을 하고 있어서요. Sialnya, rekannya tiba-tiba memberitahu ada polisi di luar yang sedang mencarinya. Sangung yang takut masalahnya akan semakin runyam memutuskan untuk kabur saja. 강상? 아이고. Di tengah pelariannya, Sangung menghubungi Jo Won-do. Dia ingin transaksi jual beli kekuatan supernya dilakukan hari ini juga. Alhasil, sesuai petunjuk yang diberikan Jo Won-do, Sangung tiba di sebuah peternakan Bumha dan tanpa sadar dia diikuti juga oleh anak buah Jongja. Baru juga mau masuk, Sangung terciduk oleh Hoin
yang menanyakan sedang apa Sangung ada di tempat ini. Jangan-jangan akan menjual kekuatannya. Sangung meminta agar Ho-in tak menghalanginya jika Ho-in tak mau terluka. Baik Ho-in ataupun Sangung bersiap dengan suplemen masing-masing dan ketika akan bertarung, ya, Enmi rupanya datang juga ke sana, protes karena Ho-in tak pernah memberitahunya soal kekuatan super yang bisa diperjualbelikan. Ho-in menjawab kalau Enmi gak perlu tahu semuanya, takutnya Enmi tergiur menjualnya juga. Jadinya, pergelutan terjadi di antara mereka bertiga. Anak buah Jongja memberitahu kalau Sangung sepertinya akan masuk ke peternakan Bumha. Dan Jongja menyuruh mereka agar mencegahnya apapun yang terjadi. Usai kehabisan suplemen masing-masing, mereka akhirnya pada diam, tapi masih saling menyalahkan, khususnya Ho-in dengan Enmi. Momen itu dimanfaatkan oleh Sangung untuk masuk ke dalam, dan anak buah Jongja yang melihat itu berusaha mencegahnya. Masalahnya, Sangung tetap berhasil lolos dan benar-benar nekat akan menjual kekuatannya. Sesuai dengan perkataan Ho-in waktu itu, kalau tempat ini bukanlah peternakan biasa, melainkan tempat organisasi Mondane Panguar mengekstrak kekuatan manusia super. Di sana sudah ada Joanna yang menunggu, mempersilahkan Sangung untuk duduk di kursi operasi. Tapi sebelumnya, Sangung terlebih dahulu ingin Joanna menunjukkan uangnya. Namun ketika akan diambil, tahu pasti akan terjadi seperti ini, Sangung tetap tenang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Sedari tadi, rupanya Ho-in sudah mempersiapkan senjata di dalam bagasi mobilnya, dan kini dia sudah berada di dalam untuk menyelamatkan Sangung. Joanna memberitahu ayahnya bahwa dia sudah menangkap Sangung dan akan segera mengeksekusinya. Joanna menyebut Sangung sebagai orang bodoh karena sudah berani datang ke tempat ini. Sejak awal, pihaknya tidak pernah benar-benar ingin membeli kekuatan Sangung. Dia akan menghabisi Sangung setelah semuanya selesai. Sangung akhirnya jujur, kedatangannya kemari memang disengaja, bukan untuk menjual warisan, tapi ingin hidup normal dengan cara melawan mereka. Dia dan manusia super lain setuju bersatu demi keamanan, kenyamanan, gemah ripah loh jinawi bagi kehidupan manusia super di masa depan. Ho-in memberi kode kepada Enmi agar bergerak sekarang. 낭미야, 지금이야. Beberapa lembar uang yang berterbangan berhasil ditangkap Sangung sehingga Sangung mampu mengeluarkan kekuatannya. Membuat Joanna ketakutan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sangung. 마음 가는 대로 움직였을 뿐이다. Nah, jadi semenjak gencatan senjata, organisasi Panguar terus-terusan mengawasi Sangung dan kedua rekannya. Mereka yang mengetahui hal itu akhirnya membuat rencana, pura-pura berantem hingga berhasil masuk seperti sekarang. Sangung dan Ho-in membobol berangkas, mengambil dokumen rahasia milik organisasi Panguar, kemudian bersiap membakar tempat tersebut. Setelah itu, mereka harus bersiap pergi karena pasukan musuh semakin banyak.
Sialnya, uang yang diidam-idamkan Sangung sebagai pemutus kemiskinan malah terjepit pintu dan susah buat diambil. Di saat bersamaan, Minsuk menelepon memberitahu kalau pertemuan keluarga akan dilaksanakan besok lusa di sebuah warteg kota Seoul. Dan Sangung harus datang bersama orang tuanya. Ho-in mengajak Sangung segera pergi dan melupakan uang yang terjepit itu, meski dia juga gak punya alkohol untuk memancing kekuatannya. 그냥 사람이다. 이제야 Di bawah, mereka masih tetap terkepung. Untungnya Enmi muncul di waktu yang tepat. Di dalam dokumen itu, mereka menemukan bukti bahwa organisasi Panguar telah melakukan eksperimen ilegal dengan memanfaatkan kekuatan manusia super. Panguar juga diketahui telah mengembangkan sebuah serum yang membuat orang-orang yang mengkonsumsinya kecanduan dan berhalusinasi tinggi. Yang mengejutkan adalah Ho-in menemukan sebuah surat untuk Sangung. Isinya memuji Sangung yang bersedia menolong orang meski tak diakui. Orang itu memuji Sangung sebagai pahlawan dan orang itu bernama. Ya, Jonathan adalah orang Amerika yang pernah datang ke kantor Sangung beberapa hari yang lalu. Entah siapa dia sebenarnya, yang jelas sekarang bebenguk ini ada di peternakan Pumha, melihat kekacauan yang disebabkan oleh Sangung. Jonathan disambut hangat oleh Isuyon, memperlihatkan serum-serum buatannya yang sudah siap diedarkan. 시작하자. Karena penasaran, Sangung pergi ke tempat kerjanya, memeriksa dokumen imigrasi Jonathan untuk melihat alamatnya. Setelah berhasil menemukan alamatnya, mereka bertiga siap-siap dengan suplemen masing-masing. Namun, setelah diperiksa oleh Ho-in, di sana tidak ada siapa-siapa. Sangung hanya menemukan sebuah teleskop yang mengarah ke sebuah gedung. Setelah iseng-iseng dilihat, Sangung sangat terkejut melihat orang-orang berbondong-bondong melakukan bundir massal dari atas gedung. Dan ketika dilihat ke bawah, Jonathan dengan santainya melambaikan tangan ke arah teleskop. Sangung benar-benar dibuat cukup frustasi, belum juga selesai dengan Joanna. Kini muncul penjahat baru yang tak kalah kejamnya. Daripada melawan sekarang, pastinya akan kalah. Sangung memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena kangen pada istrinya. Namun karena istrinya sudah tidur, jadinya Sangung gagal bucat dan hanya bisa melampiaskannya dengan cara makan. Besoknya di kantor, Sangung dipanggil atasan terkait dirinya yang kemarin dicari-cari polisi dan pengambilan kendaraan tanpa izin. Atasannya akan menghukum Sangung dengan potongan gaji selama 3 bulan. Jelas dong Sangung keberatan, apalagi sekarang dia akan minta izin lagi karena hari ini dia dapat surat panggilan dari kepolisian. Ho-in akan bertindak sebagai pengacara nemenin Sangung di ruang interogasi. 직접 대답할 필요 없어. 그 주민센터에서 저번에 저희 얼굴 다 보셨죠? 기억이 잘 안 난답니다. Tak berapa lama, Komandan Huang datang menggantikan anak buahnya menginterogasi. Komandan Huang dan Ho-in nampaknya sudah saling kenal sejak lama, tapi hal itu sama sekali tak mempengaruhi Komandan Huang dalam bersikap. Dia meminta Sangung agar tak berbuat gara-gara lagi jika dia tidak ingin dipenjara. Di luar, Ho-in menjelaskan kalau Komandan Huang adalah mantan anggota manusia super juga, tapi karena berbeda pandangan, dia jadi tak pernah memihak siapapun. Malamnya, sebuah mobil masuk ke kediaman Jo Won-du. Itu adalah Jonathan, yang ternyata Jonathan adalah putra kedua Jo Won-du, alias adik Joanna yang tinggal di Amerika. Hubungan kakak beradik ini sudah tidak akur sejak kecil, bahkan Joanna sempat menembak telinga Jonathan pakai pistol pribadinya. Jonathan menjelaskan pada ayahnya kalau dia sudah menyebar serum halusinasi itu kepada beberapa orang dan itu berhasil. Joanna melakukan protes,
karena hal itu terlalu menarik perhatian. Jonathan justru sengaja dia ingin menarik perhatian Sangung supaya mencarinya. Dirasa cukup masuk di akal dan ayahnya suka dengan rencana Jonathan, Jo Won-do akhirnya akan mempercayakan laboratorium kepada Jonathan setelah sebelumnya selalu dipegang Joanna. Joanna terlihat gak suka, tapi dia gak bisa apa-apa karena itu sudah keputusan ayahnya. Di tempat berbeda, Ho-in memberikan informasi mengenai serum berbahaya yang sudah beredar luas di kalangan masyarakat dan 6 di antaranya sudah memakan korban. Konon katanya, orang yang mengedarkan serum tersebut bernama Hermes selalu memakai tas berbeda-beda ketika memasuki klub malam di daerah Gangnam. Tugas mereka adalah menghentikan peredaran serum itu sebelum menyebar lebih luas lagi. 나오기 전에 무조건. Pulang ke rumah, Sangung sudah ditunggu Min Suk yang memilihkan baju buat Sangung berhubung besok akan ada pertemuan keluarga. Sangung sepertinya tidak terlalu antusias karena besok dia harus mencari orang bernama Hermes. 요새 별일 없지? Pagi harinya Min Suk mewanti-wanti Sangung agar tidak telat karena nanti malam adalah momen yang sakral bagi mereka. 할 수 있다. Singkat cerita, Ho-in sudah berada di luar klub malam bernama Metsenat, sedangkan Sangung dan Eunmi sudah berada di dalam. 근데 넌 옷이 그게 뭐냐? Sangung menyarankan Eunmi agar tidak minum marimas di tempat seperti ini, biar mereka gak disebut katrok. Namun melihat harga minuman yang begitu mahal, Sangung langsung bengong. 그냥 이거 마셔. Tak lama kemudian, Ho-in mengirim pesan gambar tas warna merah untuk mereka cari. Tapi setelah dicari-cari, tas seperti itu banyak orang yang memakainya. Hingga pandangan Sangung tertuju pada seorang wanita yang berjalan sendirian. Tanpa Sangung ketahui kalau gerak-geriknya terus diawasi oleh Jonathan. Ya, orang yang dipanggil Hermes itu ternyata Isuyon. Isuyon menyuruh para pelanggannya untuk keluar karena dia ada urusan dengan Sangung. 에르메스. Isuyon rupanya memiliki kekuatan super juga seperti Sangung dan dia disuruh oleh Jonathan untuk menangkap Sangung. 이거밖에 안 들고 다녀? 조나단 상무님께서 Baju mahal pemberian Min Suk kini telah banyak yang robek. Sangung berusaha fokus memanfaatkan indera pendengarannya dan Sangung berhasil mengamankan tas itu, memberitahu Ho-in bahwa Hermes adalah seorang manusia super. Isuyon melapor kalau dia gagal menangkap Sangung, tapi dia berhasil mendapatkan dompetnya. Melihat Sangung dan Eunmi hendak berjalan keluar, Jonathan langsung memadamkan lampu karena dia ingin memberi kejutan. Para wanita muncul membawakan minuman serta uang yang dihamburkan kemana-mana. Di dalam layar terdapat sebuah tulisan tentang kepahlawanan Sangung yang tidak diketahui oleh banyak orang, membuat Sangung yakin kalau ini adalah ulah Jonathan. Tiba-tiba, para pengunjung klub mendapat pesan challenge dari Jonathan agar menangkap seseorang yang membawa tas merah berisi serum. Perhatian orang-orang langsung tertuju pada Sangung karena lampu langsung difokuskan kepada dirinya, apalagi Jonathan akan menggratiskan serum tersebut pada siapapun yang berhasil merebut tasnya. Alhasil inilah yang terjadi. Ho-in yang berada di luar nampak khawatir karena baik Sangung ataupun Eunmi tak mengangkat teleponnya. Begitupun dengan Min Suk, suaminya tak dapat dihubungi, padahal acara pertemuan keluarga sebentar lagi akan dimulai.
Kita beralih ke Joanna, ditemani Cheng Do dan satu asistennya. Mereka memaksa masuk ke tempat laboratorium mencari hasil ekstraksi yang selama ini dia kumpulkan. Tapi serum itu sudah tidak ada, diamankan oleh Jonathan dan Isuyon. 귀여운 우리 동생 벌써 챙겼어? 이 새끼 지금 어딨어? Kembali ke klub, Jonathan menyuruh anak buahnya untuk mengakhiri permainan lalu menangkap Sangung. Namun tiba-tiba Ho-in menggunakan kekuatannya masuk ke dalam klub. Sial bagi Sangung, dia lagi-lagi kepergok oleh Komandan Huang. Untungnya pas mau ditangkap, Ho-in lebih dulu mengamankan mereka berdua. Mereka bertiga berhasil selamat dan berhasil mengamankan tasnya. Ho-in memberikan beberapa lembar uang beserta recehnya agar Sangung tak terlambat dalam acara pertemuan keluarga. Eunmi juga menyulam baju Sangung yang robek sebab kesan pertama sangat penting di acara tersebut. Sangung sedikit terharu dengan perlakuan kedua rekannya dan dia merasa tak menyesal gabung ke dalam asosiasi ini. Min-suk dan keluarga sangat senang saat mendengar suara langkah kaki. Tapi yang datang malah Komandan Huang. Komandan Huang mengajak Min-suk bicara di luar, menyatakan tujuannya datang ke sana adalah untuk menangkap Sangung. Tentu saja Min-suk protes membela suaminya sebagai orang baik. Min-suk menyuruh para polisi yang ngumpet agar menampakkan diri dan mendengar keluhannya. Mereka kerja malam seperti ini pasti dapat uang lembur dari kantor, beda dengan suaminya yang menyelamatkan orang menggunakan uang pribadinya. Jadi seharusnya mereka malu, udah dibayar tapi lambat menangani penjahat. Sangung yang baru muncul meminta maaf pada Min-suk sebab dia tak bisa datang tepat waktu. 별일 없을 거라며. Tiba di markas, Ho-in dan Eunmi masih memikirkan Sangung, semoga tak ada masalah lain yang menimpanya. Hanya saja mereka penasaran siapa sebenarnya orang yang melaporkan situasi di klub itu ke polisi. 나야. Eunmi segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Joanna. Tapi gak jadi dilakukan karena dia sendiri sedang ditodong. Sementara Sangung kembali masuk ruang interogasi terkait pengeboman di Hotel Cheongdam dan keributan di klub malam Mecenat. Komandan Huang memarahi Sangung, bukankah dia sudah memperingatkan Sangung agar tak ikut campur, biarkan hukum yang bertindak. Sangung menjawab bahwa dia juga sebenarnya ingin diam dan melihat setiap kejadian melalui televisi saja. Namun sebagai manusia yang diberi kekuatan super, dia tak bisa hanya berdiam diri saja. Dia justru ingin membantu memberantas kejahatan dengan kekuatannya. 기술금 낼 거야. Di tempat berbeda, Min-suk masih merasa kecewa karena pertemuan keluarga gagal dilaksanakan gara-gara Sangung ditangkap polisi. Lagi sedih seperti itu, Min-suk tak sengaja menemukan fakta mengejutkan bahwa suaminya ternyata memiliki utang yang sangat banyak pada perusahaan Jongja, tempat dirinya bekerja. Sadar kalau posisinya di tempat kerja hanyalah sebagai jaminan. Sangung dapat kunjungan dari seseorang, dikira dari Min-suk, ternyata yang datang malah si Jonathan. Tujuan Jonathan datang ke sana hanya untuk memberitahu kalau setiap kejadian yang dialami Sangung selama ini adalah ulahnya. Jonathan sengaja memancing agar Sangung mengeluarkan kekuatannya. 김민숙 Sangung mengancam akan membunuh Jonathan jika berani macam-macam kepada Min-suk. Pagi itu, saat mau berangkat ngantor, Min-suk merasa diikuti oleh dua orang di belakangnya. Kalau dilihat dari tato bergambar cacing krami, sepertinya itu adalah orang-orang Mondane Panggwar. Min-suk yang merasa terkepung langsung melarikan diri ke gang sempit. Sedangkan Sangung digiring ke polisian untuk melakukan persidangan.
Namun tiba-tiba, tim SWAT memberikan surat pengambil alihan tahanan sehingga Sangung harus ikut dengan mereka. Dalam penjagaan yang super ketat, Sangung berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa lolos karena Min-suk pasti dalam bahaya. Sangung memanfaatkan area perbaikan jalan untuk melawan petugas. Seorang petugas yang saya curigai sebagai anak buah Joanna sengaja memberikan uang agar Sangung bisa lolos dan... Ternyata benar, itu adalah Cheng Do. Joanna ingin menggagalkan usaha adiknya yang ingin menangkap Sangung. Kembali ke Min-suk, tahu kalau dia adalah jaminan untuk utang suaminya, Min-suk sengaja menelepon Jongja, memberitahu kalau posisinya sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, anak buah Jongja datang menyelamatkannya. Muncul ke permukaan, Sangung sudah ditodong oleh asisten Joanna, dan Sangung tambah bingung melihat kedua rekannya, Ho-in dan Eunmi ada di sana juga. Di kantor pengacara Ho-in, mereka semua berkumpul, termasuk Min-suk yang berada di ruangan sebelah. Joanna mengajak para manusia super ini kerjasama menyingkirkan Jonathan, sebab serum yang Jonathan buat sangat membahayakan bagi generasi muda Korea. Untuk kali ini, Ho-in CS setuju dengan Joanna, makanya dia bersedia diajak kerjasama. Di ruang rapat peternakan Bumha, dua anggota sibuk membicarakan Jonathan yang mereka nilai selalu berbuat ulah, namun tiba-tiba... Mirisnya, si ayah malah terlihat biasa-biasa saja, meminta anaknya agar cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Balik lagi ke kantor, Joanna menunjukkan sebuah bank bernama Bank Gimhae. Joanna yakin Jonathan telah membawa ampul serumnya ke tempat itu. Ya, terlihat seperti bank pada umumnya, nyatanya Bank Gimhae adalah tempat organisasi Panguar menyimpan barang-barang pentingnya. Sistem keamanan di sana sangatlah ketat, makanya untuk sampai di rubana lantai 1, Joanna memberikan kunci lengkap dengan buku panduannya. Hanya saja, tak ada yang bisa membuka brankas tersebut kecuali ayahnya. Tapi Joanna percaya mereka bertiga bisa melakukannya, serta membantu Joanna merebut posisinya kembali. Setelah Joanna pergi, Sangung mengungkapkan keraguannya pada Joanna, sejak kapan penjahat peduli dengan masa depan generasi muda. Ho-in berkata, mereka gak harus percaya sepenuhnya pada Joanna, tapi minimal salah satu penjahat harus ada yang tewas, baik Joanna ataupun Jonathan, biar tugas mereka gak terlalu berat. Ho-in justru meyakini di dalam brankas itu isinya bukanlah ampul serum, melainkan uang tunai yang banyak, mengingat mereka akan memanfaatkan kekuatan Sangung untuk menguasai dunia. Beres membahas tentang rencana besok, giliran Sangung ngobrol dengan Min-suk, di mana Min-suk ternyata gak setuju dengan misi tersebut. Min-suk memperlihatkan surat utang milik Sangung, baginya itu tak masalah karena yang dia khawatirkan adalah keselamatan Sangung. Sangung menjawab bahwa apa yang dilakukannya kali ini bukan hanya demi mereka sendiri, tapi juga buat orang lain. Dia akan berusaha sekuat mungkin menghancurkan kejahatan, biar suatu saat dia bisa hidup nyaman tanpa memerlukan uang buat ngeluarin kekuatan. Min-suk akhirnya menyadari kalau suaminya memang orang baik, dia tak bisa berdiam diri saja, langsung pergi ke kediaman Jongja, mengajukan pinjaman buat suaminya sebanyak 30 juta won. Pokoknya, Jongja gak boleh menolaknya, karena Min-suk yakin Jongja akan senang mendengarnya. Jadi, tempat yang akan diinvasi oleh Sangung adalah tempat pertama kredit Jongja berdiri. Pastinya, Jongja ingin merebut kembali tempat bersejarahnya tersebut, dan itulah alasan kenapa Jongja ingin menjadikan Sangung menantu agar suatu saat bisa dimanfaatkannya untuk misi ini. 땅을 오라가라실 거면 돈은 챙겨주세요. 강사홍이 장가는 잘 갔네.
Di kantor polisi, Komandan Huang terus menganalisa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Zhou Wandu selama ini, sembari memikirkan perkataan Sangung yang menyuruhnya bergerak sebelum semuanya terancam. Dia juga tak sengaja melihat ulasan kasus yang telah dibuat oleh anak buahnya. Dari rentetan kasus tersebut, sepertinya ada yang dia lupakan, yaitu Bang Gim-hae. 내일 뒷고기나 먹으러 갈까? Besoknya, Min-suk memberikan uang 30 juta won itu kepada Sangung, berharap semuanya cepat berakhir. Min-suk berjanji, setelah Sangung pulang nanti, dia akan menceritakan satu kisah lucu. Singkatnya, mereka bertiga sudah sampai di tempat yang dituju, yakni Bang Gim-hae. Dari atas, Joanna memperhatikan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga setelah berhasil membawa ampul serumnya. Dan bila situasinya mendesak, anak buah Joanna hanya diwajibkan membawa Sangung saja sebelum keduluan oleh Jonathan. Di dalam, Ho-in langsung memperlihatkan kunci yang diberikan Joanna semalam, dan si petugas langsung welcome melihatnya. Setelah melihat loker yang dimaksud, Ho-in memberi aba-aba pada rekannya. Eunmi masuk ke dalam, sedangkan Sangung akan mengalihkan perhatian penjaga dan sengaja menyebut nama aslinya. 시작하자. 제대로 미끼가 돼주겠다. 강상웅이라고 합니다. Seketika semuanya panik, area disterilkan, dan pintu besi menutupi semua ruangan. Joanna yang melihat kalau itu bukanlah rencananya, langsung menelepon anak buahnya agar bersiap. Sangung duduk dengan santai, meski semua senjata sudah mengarah kepadanya. Sangung diam-diam mengambil uang dari dalam tasnya, lalu 제 말 들리세요, 변호사님? setelah peluru musuh sudah habis, barulah Sangung menampakkan diri. Dikira musuh sudah habis, Sangung berniat akan masuk ke ruang kepala cabang, tapi 범인은 Sangung yang terpojok meminta bantuan pada Eunmi. Eunmi sengaja membuka pintu gerbang agar pasukan Joanna bisa masuk. Pasukan Joanna datang dan harus bertarung dengan pasukan Panguar. Di ruangan kepala cabang, mereka dapat kontak dari Ho-in agar jangan masuk ke ruang berangkas. Takut terjadi apa-apa pada Ho-in, Sangung sengaja merusak ubin yang berada di atas berangkas. Di sana, mereka menemukan Ho-in yang sudah tergeletak, dan di saat bersamaan lampu menyala, di mana Isuyon sudah ada di depan mereka, sambil membuang alkohol yang merupakan suplemen Ho-in. Tak berapa lama, Jonathan juga muncul dengan anak buahnya, memuji kekuatan Sangung yang selalu melebihi ekspektasinya. Tapi sayang, uang Sangung pasti sedikit lagi karena habis dipakai bertarung dan membobol tembok. Jonathan memperlihatkan barang baru yang siap diedarkan. Dia yakin akan memperoleh banyak uang dari penjualan ini dan bisa memanfaatkan kekuatan Sangung secara maksimal. Makanya sekarang dia akan menangkap Sangung terlebih dahulu, mumpung uang Sangung tinggal sedikit lagi. Anehnya, ketika Sangung akan memukul si Jonathan, Ho-in malah menyeretnya ke ruangan sebelah. Sangung sangat kaget. Ternyata ruang itu adalah tempat penyimpanan uang tunai. Semakin banyak uang yang dipakai, maka semakin banyak pula kekuatan yang akan diperoleh. Ho-in senyum-senyum sendirian.
membuat Enmi bingung, mau mati kok Ho-in malah ketawa ketiwi. Jonathan mulai menerka-nerka apa sebenarnya yang ada di balik dinding itu, apa mungkin saluran pembuangan. Ho-in menjawab bahwa busuknya emang hampir sama, tapi yang jelas ini bukan podol. Mereka berdua langsung ditodong senjata, namun ketika akan ditembak, dari dalam ruangan itu, uang berhamburan sangat banyak. Jonathan juga baru tahu sesuatu yang dia cari selama ini ternyata ada di sana. Sangung menyuruh Enmi dan Ho-in keluar biar dia yang menangani bajingan ini. Tanpa ragu sedikit pun mereka berdua keluar karena dengan uang sebanyak itu, Sangung bisa melakukan apapun. 이 정도일 줄은 몰랐다. Selesai membereskan para cecunguk, kini giliran Isuyon yang dihajar. Namun ketika akan menghajar Jonathan, Sangung tiba-tiba error dan tersadar sudah berada di dalam mobil dengan tangan terborgol. Anehnya lagi, meskipun masih menyimpan uang, kekuatan Sangung masih tetap tak berfungsi. Komandan Huang menenangkannya, dia akan melepaskan Sangung karena Sangung tak bersalah. Sebelum pergi, Sangung memberitahu kalau Jonathan akan mengedarkan obat kloningan dari manusia super yang bisa mengancam kehidupan anak muda Korea. Sangung ingin Komandan Huang menangkapnya sekarang. Komandan Huang menjawab tak semudah itu menangkap orang, dia perlu bukti kuat sebelum bertindak. Sangung gak perlu khawatir, toh dia juga sedang berjuang, jadi jangan pernah merasa sendirian. Di Bang Gimhae, Joanna berhasil mengamankan ampul serum yang dia inginkan, lalu menyuruh anak buahnya untuk menyimpan ampul tersebut di fasilitas miliknya. Joanna juga sangat senang melihat tumpukan uang yang ada di depannya, bisa kaya 7 turunan kalau begini. Namun, tak lama kemudian, beberapa pasukan yang menyamar balik menodongkan senjata ke arah Joanna. Ya, itu adalah Jongja dan pasukannya yang mengklaim bahwa tempat ini adalah miliknya. Joanna dilarang ikut campur karena Jongja tak ada urusan dengannya. Di tempat lain, Sangung bertanya kepada ayahnya tentang kekuatannya yang tiba-tiba suka error. Gandugi menjawab bahwa Sangung terlalu banyak menggunakan uang orang lain yang bukan haknya dalam mengaktifkan kekuatannya. Tentu saja Sangung kesal kalau cuma ngandelin uang pribadi, kekuatan supernya pasti gak akan aktif-aktif. Sangung akhirnya menyalahkan babehnya yang mewariskan kekuatan tapi tidak dengan kekayaannya. Gandugi menjelaskan sambil membawa celengan babi milik Sangung waktu kecil bahwa sebenarnya kekuatan mereka tidak melulu berasal dari uang tapi dengan tekad dan keikhlasan. Membuat Sangung tak mengerti dengan omongan si ayah. Jongja menemukan sebuah kotak besi yang cocok dengan kunci yang selalu dia bawa-bawa. Kotak itu berisi buku dengan tulisan Ondani Panggwar. Jo Won-du kecewa pada anaknya karena dia telah gagal membawa Sangung ke hadapannya. Daripada menjadi orang tak berguna, Jo Won-du memberikan tiket pulang ke Amerika buat anaknya. Sebelum pergi, Jo Won-du mendapat telepon dari Jongja yang memberitahu kalau dia sudah mendapatkan bukti utang piutang Jo Won-du kepada perusahaannya. Jadi, Jongja berharap Jo Won-du bisa sehat sebelum utangnya lunas. Joanna tak bisa berbuat apa-apa ketika Jongja akan menyita semua uang yang ada di sini. 후회할 텐데. 이 돈들은 당분간 내가 보관할게. Kembali ke Sangung, pulang ke rumah dia tak mendapati Minsuk ada di sana. Telepon pun berdering, itu dari Jonathan yang memberitahu kalau Minsuk sedang bersamanya.
Sangung hanya perlu menunggu aba-aba darinya kapan waktu yang tepat mereka harus bertemu. Minsuk sangat yakin kalau Sangung akan mengalahkan Jonathan. Alasannya, Sangung sangat payah dalam hal perhitungan, makanya dia akan melakukan segala hal yang menurutnya benar meski itu mustahil dan merugikan. Jonathan merasa aneh kenapa Minsuk mau nikah dengan orang yang mau menghamburkan uangnya demi orang lain. Minsuk hanya tertawa, dia menyukai Sangung, selain karena si Sangung ini susis, dia juga penurut. 너 때문에 상견례도 망치고 네가 진다니까. Di tempat lain, Komandan Huang terus melihat jam tangan jadulnya, sembari membayangkan ketika dia menemukan Sangung tergeletak di Bang Gimhe dengan uang berhamburan di lantai. Dua anak buahnya protes, buat apa mereka menangkap Sangung kalau pada akhirnya dilepaskan kembali. Komandan Huang menjawab bahwa Sangung tak bersalah dan dia baru sadar ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang, yaitu waktu. Sementara itu, Sangung masih merenung di rumah sambil memandangi jas mahal pemberian Minsuk. Dia sangat khawatir dan tak tahu harus berbuat apa. Bel rumah tiba-tiba berbunyi, tapi Sangung tak melihat ada siapapun. Isuyon tahu-tahu sudah duduk di dalam rumah, memberi uang modal pada Sangung karena dia akan melakukan tes. Jika Sangung berhasil mengalahkannya, maka Isuyon akan mengantar Sangung pada Jonathan. Tapi jika Sangung kalah, maka dia akan membunuh Sangung beserta Minsuk. Kekuatan Sangung ternyata masih belum berfungsi dan Isuyon menganggap Sangung sudah tak berguna lagi sehingga dia terpaksa harus membunuhnya. Tapi Enmi datang tepat waktu menyuruh Isuyon agar tak bergerak jika ingin selamat. Hoin menduga kalau Minsuk ditahan di gudang logistik milik perusahaan Bumha. Tempat itu dijaga sangat ketat dan kemungkinan mereka akan mati jika nekat pergi ke sana. Tapi Sangung tak peduli, apalagi yang harus dia selamatkan kali ini adalah istrinya sendiri. Segera pergi ke gedung yang dimaksud meski hanya seorang diri. Enmi yang tak tega melihat Sangung berjuang sendirian menyamar jadi pegawai di sana. Enmi bertemu dengan Hoin yang juga sedang nyamar jadi supir. Hoin pura-pura tak mau membantu agar mental Sangung terlatih karena Sangung adalah satu-satunya harapan mereka. Sangung sendiri kini sedang berada di atas gedung mengecek kekuatan supernya apa masih bisa digunakan atau tidak. Pasukan Mondane Panguar memeriksa TKP untuk memastikan kalau yang jatuh itu bukanlah buah kelapa. Mengetahui kalau yang ada di depan mereka adalah manusia super, pasukan Mondane Panguar segera mengepung dan inilah yang terjadi. 강상홍이 위로 들어왔습니다. Minsuk terlihat senang mendengar kabar kalau Sangung sudah berada di gedung ini. Sangung agak sedikit panik melihat uangnya tinggal sedikit, sementara musuhnya seakan tak ada habisnya. Namun, Jonathan akhirnya menampakkan diri bersama Minsuk yang menjadi tahanannya. Hoin menyuruh Sangung menyelamatkan Minsuk, biar dia yang akan menghadang para cecunguk ini bersama Enmi.
Sangung terlihat tersungkur sehingga Jonathan menganggap kalau Sangung sudah tak punya uang. Makanya, biar mereka semua selamat, Jonathan meminta Sangung menyerahkan kekuatan supernya sekarang dan dia akan memasukkan Minsuk ke dalam lift yang sudah diisi bahan peledak sebagai jaminannya. Tiba-tiba, Ho-in muncul dari atas dan Eunmi berniat melemparkan dompet berisi uang tapi gak tepat sasaran. Dan di saat bersamaan, ya Ho-in lah yang terkena peluru Jonathan. Jonathan kemudian menodongkan kembali senjatanya pada Minsuk, tapi kali ini Sangunglah yang berkorban. Dia mendorong Jonathan ke dalam lift yang ada bahan peledaknya. Minsuk terlihat menangis karena lift sengaja dikunci oleh Sangung agar Jonathan gak bisa keluar. Sangung terlihat santai saat Jonathan menodongkan pistol ke arahnya karena dia punya yang lebih dahsyat daripada peluru. Sementara di Gangnam, efek dari serum haram jadah itu, banyak orang kehilangan kesadarannya sehingga membuat situasi semakin kacau. Nah, ledakan kemarin ternyata mengakibatkan Sangung tewas. Ho-in dan Eunmi dibuat bingung karena Sangung adalah satu-satunya orang yang mereka andalkan untuk menghancurkan kekuasaan Mondane Panggwar. Ho-in berharap dengan tewasnya Sangung, para manusia super lain yang selama ini diam akan membantu mereka. Salah satunya adalah Komandan Huang. Sedangkan di pihak lain, Joanna terlihat senang sebab pesaingnya yaitu Jonathan dikabarkan tewas dalam ledakan kemarin. Hanya saja dia langsung khawatir setelah anak buahnya memberitahu bahwa ada satu manusia super lain yang memiliki kemampuan mengatur waktu. 찾아내. Inilah situasi di rumah kontrakan Minsuk. Minsuk sangat frustasi karena sepertinya dia belum siap untuk menyandang status sebagai janda bengsrat. Dia terus mengingat-ingat saat-saat terakhir sebelum ledakan. Tak berapa lama, Ho-in dan Eunmi mengunjungi Minsuk, berusaha menghiburnya bahwa semua ini belum berakhir. 아직 안 끝났어요. 살릴 수 있어요. Ho-in menyuruh Minsuk agar menemui Komandan Huang karena dia adalah manusia super yang memiliki kemampuan memutar waktu. Alhasil, Minsuk segera mencarinya, masuk ke kantor polisi, tapi sayang keburu dicegat oleh Cheng Do yang juga mengincar Komandan Huang atas perintah Joanna. Namun tiba-tiba, Yah Suyon juga ingin melakukan hal yang sama, mengulang waktu demi Jonathan. Minsuk berusaha meminta tolong pada Komandan Huang, tapi Komandan Huang menolak karena menurutnya itu tak akan merubah keadaan. Minsuk berkata, selama ini suaminya telah banyak menolong orang, tapi kenapa di saat seperti ini tak ada seorang pun yang bersedia menolongnya. Komandan Huang sejenak terdiam, sebelum pada akhirnya dia luluh dan bersedia memberikan jam tangan jadulnya. 이 모든 게 다 없던 일이 될 테니까. Seketika waktu kembali mundur ke kejadian sebelum ledakan terjadi. 1분이야. 앞만 보고 달려. Minsuk memberikan sejumlah uang pada Sangung tepat sebelum bom itu meledak. Sesuai aturan, Minsuk tidak bisa mengingat lagi kejadian ke belakang, makanya dia tetap menangis takut terjadi apa-apa pada suaminya. Akan tetapi, Sangung muncul di balik reruntuhan, dia langsung dipeluk Minsuk yang sedari tadi mengkhawatirkannya. Komandan Huang nampak senang melihat Sangung masih hidup, meminta anak buahnya agar memeriksa kondisi di luar saja, yang di sini biar dia yang tangani. Ho-in dan Eunmi juga selamat,
Hanya saja Sangung tidak melihat jasad Jonathan ada di sana. Yah, Jonathan ternyata masih hidup, ngamuk-ngamuk mencari ayahnya. Ayahnya yang kesal menyerahkan semua masalah ini kepada Joanna. 집에 들어오는 게 이렇게 힘들 일인가? Joanna dengan senang hati akan melakukan perintah ayahnya, namun itu adalah Isuyon, pengawal paling setia Jonathan. Jonathan mengaku sudah lama menantikan momen ini dan baru sekarang dia bisa menuntaskannya. 마지막으로 할 말? Jongja yang melihat Jo Won-du terancam langsung menculiknya. Dia tidak mau Jo Won-du mati sebelum melunasi utang-utangnya. Sehingga ketika Jonathan mencari ayahnya, si ayah sudah tidak ada. Jonathan sempat terjatuh, berhubung lukanya sudah sangat parah. Karena tak mau kehilangan Jonathan, Isuyon membawanya ke ruang lab, memasukkan hasil ekstrak manusia super ke tubuh Jonathan. Mirisnya, setelah mendapat kekuatan, Jonathan malah menjadikan Isuyon sebagai kelinci percobaan. Tuh kan koplok. Sangung dan dua rekannya masuk ke peternakan Bungha, melihat situasi sudah kacau di sana. Jasad-jasad tergeletak, termasuk jasad Isuyon. Ampul hasil ekstrasi sudah habis, mereka yakin ini pasti perbuatan Jonathan. Tak lama berselang, Sangung menerima telepon dari Jonathan, mengajaknya menyelesaikan urusan mereka. Jonathan benar-benar kehilangan akal sehat, anak kecil aja mau dipateni sama dia. 엄마 잃어버렸어? Untungnya Sangung datang tepat waktu, menyuruh anak kecil itu masuk ke dalam biar aman sentosa. Sangung mewanti-wanti Jonathan agar tidak mengganggu orang-orang tak berdosa, karena ini adalah urusan mereka berdua. 이렇게 좋은 거야? 이긴다. Ho-in dan Eunmi muncul di tengah-tengah pertarungan, meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Jonathan. Bukannya mikir, Jonathan malah tamah edan merusak fasilitas warga. Sangung berusaha sekuat tenaga menahan meski harus kewalahan. Tak hanya Sangung, Eunmi dan Ho-in juga dikasih sedikit pelajaran oleh Jonathan karena telah berani ikut campur. Sangung terlihat tak berdaya, mungkin karena dia sudah kehabisan uang. Diawali dari anak kecil tadi yang rela menghibahkan celengannya, diikuti oleh penghuni rumah susun lain yang kompak mengaurkan uang mereka sebagai bentuk dukungan buat Sangung. Jadinya, momen itu lebih mirip dengan sabung ayam daripada melawan penjahat. Eunmi dapat roti hasil nemu, sedangkan Ho-in dikasih suplemen alkohol oleh Komandan Huang. 좀 줄여라. Minsuk yang baru datang sangat terharu melihat suaminya mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Eunmi mengeluarkan kekuatan telekinesisnya untuk menahan tangan Jonathan. 인격이 없다고. 돈에는 저마다 인격이 있다. 악당과의 싸움에서
Beberapa hari setelahnya, tumpukan uang hasil pencucian yang dilakukan Jo Won-do sudah disita pihak kejaksaan. Dan orang yang melaporkannya adalah Jongja. Ya, meskipun Jongja adalah seorang mafia, tapi dia memilih menyerahkan urusan Jo Won-do pada pihak berwajib, padahal dia bisa membunuhnya sendiri jika dia mau. Semenjak musnahnya organisasi Mondane Panggwar, kehidupan para manusia super bisa lebih tenang. Anmi tak sengaja masuk ke sebuah toko roti, menolong seorang pelayan yang hampir menjatuhkan gelasnya. Pelayan itu adalah Wajin, teman Anmi yang ternyata masih hidup. Sedangkan Hoin, untuk pertama kalinya, dia merayakan hari ulang tahun anaknya di sebuah restoran mahal. Bahkan di hari yang spesial ini, dia mengizinkan anaknya untuk minum soju bareng-bareng. Tak jauh beda dengan Anmi dan Hoin, Sang-woong juga akhirnya bisa menempati apartemen impiannya bersama sang istri, meski Sang-woong sadar membayar cicilan rumah akan jauh lebih berat daripada melawan si Jonathan. Dan cerita lucu yang sempat dijanjikan oleh Min-suk rupanya bukanlah cerita sungguhan, melainkan mereka akan dikaruniai seorang anak yang lucu. Tamat. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Cash Hero sudah kita saksikan sama-sama. Mudah-mudahan kalian suka. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanya hiburan semata. Fakta yang bisa kita ambil dari film ini adalah uang bukan hanya bisa membuat orang jadi kaya saja, tapi juga bisa membuat orang jadi roso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.